Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare HP 2 jutaan yang sama-sama lagi hype atau rame di pasaran, yaitu antara Infinix Note 50 yang dijual dengan harga 2,8 juta dan Xiaomi Redmi Note 14 yang dijual dengan harga 2,6 juta. Artinya dari segi harga kedua HP ini cuma beda tipis ya guys ya. Jadi tidak heran kalau banyak yang bertanya mending pilih mana. Dan untuk cari tahu jawabannya, di sini kita akan compare lengkap kedua HP ini. Kira-kira lebih unggul yang mana dan siapa juaranya. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Yang pertama untuk urusan desain, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian ya guys ya. Jadi kalau secara tampilan bisa dipastikan keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana, karena untuk hal ini sangat subjektif. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Infinix Note 40 jawabannya, karena punya banyak kelebihan. Seperti bodinya yang sudah menggunakan frame metal sehingga terasa lebih kokoh saat digenggam. Sementara Redmi masih menggunakan bodi polikarbonat atau plastik. Lalu untuk Infinix di sini juga sudah dilengkapi dengan garis antena di seluruh bagian bodinya, sementara di Redmi tidak ada. Selanjutnya di Infinix sudah dilengkapi dengan lampu dinamis seperti ini, dimana untuk Redmi Note 14 tidak ada. Dan yang terakhir untuk bagian bezel layarnya di Infinix terlihat lebih tipis dan presisi dibanding Redmi. Jadi untuk Infinix Note 50 di sini mendapatkan 1 poin tambahan ya guys ya, karena punya banyak kelebihan dibanding Redmi. Lanjut ke bagian layar, Infinix memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD+ 1080x2436 pixel. Panelnya sudah AMOLED, refresh rate hingga 144Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1300 nit. Sementara Redmi memiliki layar 6,67 inch dengan resolusi sudah Full HD+, 1080x2400 pixel. Panelnya menggunakan AMOLED, refresh rate bisa sampai 120Hz, dengan tingkat kecerahan ada di angka 1200 nit. Dan untuk proteksinya, HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Artinya untuk spesifikasi layar yang digunakan, Redmi Note 14 sedikit lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena untuk proteksinya sudah menggunakan Gorilla Glass 5, sementara di Infinix hanya tempered glass biasa. Tapi kalau secara kualitas, saturasi warna yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh ya guys ya. Dimana baik Infinix atau Redmi sama-sama memiliki karakter warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam. Dan untuk komposisi warnanya juga sama-sama pop-up ciri khas panel AMOLED. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan juga sama persis, seperti sudah didukung dengan AOD atau Always On Display walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Dan untuk sensor sidik jarinya sama-sama ada di dalam layar atau finger in display seperti ini. Pokoknya kalau secara kualitas layar bisa dipastikan keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin, karena memang punya banyak kesamaan. Pindah ke bagian spesifikasi, Infinix memiliki kapasitas memori 8/256GB yang tidak bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 44.000 poin. Sementara Redmi juga dibekali dengan kapasitas memori 8/256GB. Namun bedanya di sini masih bisa ditambah dengan microSD. Kalau untuk jenis ROM yang digunakan sih sama ya guys ya. Sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 48.000 poin, sedikit lebih tinggi dari Infinix. Artinya untuk urusan memori bisa dipastikan keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena kapasitas memorinya sama besar dan jenis ROM yang digunakan juga sama persis. Sedangkan untuk dapur pacunya, Infinix ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate, octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Sementara Redmi ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core 2,2 GHz, fabrikasi juga 6 nanometer. Kemudian untuk urusan sensor, baik Infinix atau Redmi dibekali dengan jumlah sensor yang sama lengkapnya, di mana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan gyro hardware sudah sama-sama ada. Buat kamu yang butuh sensor NFC tidak usah khawatir, karena di keduanya juga sudah ada. Bahkan sensor moto atau IR blaster baik di Infinix atau Redmi juga sama-sama ada. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan sensor keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin, karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama.
Sekarang untuk performa tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan Infinix ada di angka 741 dan 2017 poin untuk multicore-nya. Sementara Redmi skornya ada di angka 732 dan 1967 poin untuk multicore-nya. Lalu saat menggunakan AnTuTu benchmark, Redmi mampu menghasilkan skor di angka 440 ribuan. Sementara di Redmi juga sama, skor yang dihasilkan ada di angka 440 ribuan. Artinya untuk urusan dapur pacu bisa dipastikan keduanya sama kuat ya guys ya. Walaupun seri chipsetnya sedikit berbeda, tapi untuk skor pengujian yang dihasilkan terbilang imbang. Baik saat menggunakan Geekbench 6, AnTuTu benchmark, bahkan hingga pengujian memorinya. Dan yang pasti untuk urusan performa juga tidak akan ada perbedaan yang begitu signifikan di antara keduanya. Lalu untuk gaming testnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan untuk grafik yang terbuka di Redmi atau Infinix sama-sama bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis oleh keduanya ya guys ya. Gameplaynya terasa lancar, tidak ada lag atau delay yang mengganggu, baik saat sedang one by one atau lagi temu rame-rame. Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur terasa sama saja ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena baik di Redmi atau Infinix sudah sama-sama playable serta memuaskan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan sangat lancar oleh keduanya. Gameplaynya terasa responsif atau satset, tidak ada delay sama sekali selama didukung dengan jaringan yang bagus. Dan yang saya suka untuk giroskopnya baik di Infinix atau Redmi juga sama-sama responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi pengalaman saat gameplaynya sama-sama menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena keduanya sama-sama ditenagai dengan dapur pacu yang gahar, terbukti dari skor pengujian yang dihasilkan. Jadi kalau untuk urusan performa, mau pilih Infinix atau Redmi sama saja menurut saya. Keduanya sudah sama-sama lancar dan bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Beralih ke bagian baterai, Infinix dibekali dengan baterai 5200 mAh. Dan untuk kecepatan chargingnya sudah fast charging 45 watt, yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 2 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Redmi memiliki kapasitas baterai sedikit lebih besar, 5500 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 watt. Dan butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Di sini untuk urusan baterai, keduanya punya kelebihan masing-masing ya, dan sama-sama mendapatkan 1 poin. Dimana Infinix unggul dari kecepatan chargingnya yang lebih ngebut karena sudah didukung dengan fast charging 45 watt. Sedangkan Redmi unggul dari daya tahan baterainya yang lebih awet karena kapasitasnya sedikit lebih besar. Tapi untuk Infinix di sini mendapatkan 1 poin tambahan ya guys ya, karena sudah didukung dengan wireless charging seperti ini, sementara di Xiaomi tidak ada. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita compare ke bagian operating sistemnya, dimana Infinix sudah berjalan di Android 15 basis XOS 15, sedangkan Redmi berjalan di Android 14 basis HyperOS. Bicara soal sistem, menurut saya keduanya sama-sama menarik. Seperti dari segi tampilan, baik di Infinix atau Redmi sudah sama-sama kekinian dan gampang untuk dipahami. Dan untuk fitur, baik di Infinix atau Redmi juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti kedua kali untuk on-off layar jadi 2, screenshot 3 jari rekam layar, dan mode game turbo di keduanya sudah sama-sama ada. Jadi kalau ditanya lebih bagus yang mana, buat saya OS di keduanya sudah sama-sama bagus dan nyaman saat digunakan. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, menurut saya Infinix lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena sudah dilengkapi dengan Infinix AI yang punya segudang fitur seperti ini, sedangkan di Redmi belum ada. Yang terakhir untuk sektor kamera, Infinix dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 13 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Redmi dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 20 megapiksel kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, di sini Redmi Note 14 lebih unggul ya guys ya, karena megapiksel kameranya lebih besar, baik belakang maupun depan. Tapi kalau untuk fitur, kamu tidak usah khawatir karena di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan sudah sama-sama bagus menurut saya. Tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Gambarnya terlihat jelas serta detail, tingkat kecerahannya oke. Dan untuk saturasi warnanya juga sama-sama pop up.
Lalu saat di outdoor juga demikian. Dari contoh berikut, foto dari keduanya sudah sama-sama bagus dan punya kemiripan, baik untuk ketajaman gambar, tingkat kecerahan, hingga karakter warnanya. Pokoknya perbedaan megapiksel di sini sama sekali tidak terlihat. Baik Redmi atau Infinix sama-sama mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus untuk kelas harganya. Lalu untuk kamera selfie-nya, Redmi memang punya kamera yang lebih besar sudah 20 megapiksel, sementara di Infinix lebih kecil hanya 13 megapiksel. Tapi dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya bisa dibilang masih 11-12 menurut saya, karena tidak ada perbedaan yang begitu signifikan dan sudah sama-sama bagus untuk harga 2 jutaan. Mungkin yang sedikit bikin beda, karakter warna dari Infinix terlihat lebih fresh, terutama saat foto di outdoor. Namun secara garis besar, untuk urusan perfotoan bisa dibilang keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Jadi tinggal disesuaikan saja, kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana. Kemudian untuk perekaman video, kalau ditanya lebih unggul yang mana, jujur sulit ya guys ya, karena video yang dihasilkan keduanya sudah sama bagus. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, untuk tingkat kecerahannya juga oke. Dan yang paling penting, videonya sama-sama stabil atau minim guncangan. Tapi kalau untuk karakter warna, dari apa yang saya lihat, video dari Infinix memiliki karakter warna yang lebih fresh, sementara video dari Redmi cenderung sedikit kuning menurut saya. Sedangkan untuk kamera depan, video yang dihasilkan keduanya juga masih 11-12, mulai dari detail hingga tingkat ketajamannya. Namun kalau untuk karakter warna, gantiannya video dari Redmi yang lebih bagus, karena terlihat lebih fresh, baik itu di bagian area wajah atau background di bagian belakang. Jadi bisa disimpulkan, untuk perekaman video, keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin, dimana Infinix unggul dari video kamera belakangnya yang lebih pop up. Sementara Redmi unggul dari video kamera selfie-nya yang memiliki warna lebih fresh dibanding Infinix. Itulah tadi perbandingan antara Infinix Note 50 versus Xiaomi Redmi Note 14, dimana untuk poin akhir yang dihasilkan ternyata Infinix lebih unggul. Namun yang jelas pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus ya guys ya. Jadi mau beli Infinix atau Redmi, keduanya sama worth it dan bisa diandalkan untuk kelas harganya. Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih punya banyak kelebihan, maka Infinix Note 50 jelas jawabannya, karena unggul di beberapa sektor. Seperti dari segi desain, sudah menggunakan frame metal dan bezel layarnya lebih tipis serta presisi. Dari segi baterai, chargingnya lebih ngebut dan sudah bisa wireless charging. Lalu dari segi operating system, sudah dilengkapi dengan Infinix AI yang punya banyak fitur menarik. Sedangkan dari segi kamera, sudah dilengkapi dengan OIS. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Karena yang jelas, kalau untuk urusan dapur pacu dan performa, di kedua HP ini sama persis. Dan sebagai kesimpulan, kalau kamu mau yang harganya lebih murah, maka Xiaomi Redmi Note 14 pilihannya. Tapi kalau kamu suka yang paket lengkap dan punya banyak kelebihan atau poin menarik, maka Infinix Note 50 bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Pokoknya cukup sesimpel itu. Ini kalau menurut pendapat saya loh ya. Di sini kalau misalnya kamu punya pendapat atau pilihan yang lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.